malam abang. Selamat hari Minggu abang. Ada apa tuh bang? Bang Daniel tahu gak? Ada Natal. Hari ini Natal. Orang berapa kak? 2 dan 3. Orang 2. Adik-adik orang 2 dan 3 hari ini sudah siap Natal? Siap dong. Sudah Bang siap? siap. Belum, kayaknya kurang srek kalau nggak ditanya kabar. Oh ditanya. Iya bang, ditanya kabar dulu nih bang. Oke. Siapa yang tanya? Oke, abang. Oke. Bang Daniel. Adik-adik, abang mau tanya dulu. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Udah pasti ceria banget nih bang. Semangat Sudah kelihatan ya. kak, mukanya pada ceria-ceria mau Ceria Natalan banget. soalnya Apalagi kak. Natalan pakai baju bagus biasanya bang. Pastinya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng nih anak Kayak sekolah siapa minggu. kak cantik-cantik dan ganteng? Yang cantik pastinya Kak Maria. Oh, Iya, yang pasti ganteng, loh. Bang Yang Daniel. gantengnya- Ya, abang Adi. Ya udah ada yang ganteng pokoknya. Asya. Tapi masih gantengan sama cantikan anak sekolah minggu Iya, tau betul bang. Pastinya. Udah pasti itu. Anak-anak Tuhan pasti cantik-cantik ganteng-ganteng kak. Mantep banget nih bang. Nih aku mau nanya adik-adik sekolah minggu udah pada siap Natalan belum? Udah pada Siap. makan belum? Sudah. Udah siap-siap buat ngelihat dirinya liturgi belum? Sudah. Nah, kalau udah pul-pulan kita nyanyi dulu deh bang biar Oke. semangat. Nih kita nyanyi lagu Natal di Hatiku. Kita siapkan hati dan kita nyanyi ya kak ya. Seperti palungan, rayakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Nyanyi lagu ini dari awal. Seperti palungan, rayakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku
lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Adik-adik sekolah minggu, kita satukan hati pikiran kita. Ikut Kakak Maria berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih buat hari ini, buat hari ini, hari yang spesial. hari yang spesial. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami merayakan Natal. kami merayakan Natal. Horong 2 dan 3. Horong 2 dan 3. Terima kasih Bapa, Terima kasih Bapak, bimbing kami, bimbing kami, Amang Pendeta, Amang Pendeta, Bang Kakak Sekolah Minggu, Abang Kakak Sekolah Minggu, Amang Sintua. Amang Situa. Biarlah Tuhan Biarlah Tuhan Natal ini Natal ini dapat membawa Dapat membawa sukacita. sukacita. Tuhan juga pimpin Tuhan juga Pimpin kami kami di rumah di rumah untuk ibadah Natal Sekolah Minggu untuk ibadah Natal Sekolah Minggu agar berjalan dengan baik agar berjalan dengan baik. baik dari awal, dari awal pertengahan, Pertengahan hingga pada akhirnya. hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Anak-anak Tuhan katakan Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu gimana? Udah tambah semangat belum setelah nyanyi? Sudah, Kak. Kita mau Sudah Natal dong. harus semangat. Harus Yes. semangat dong. Semangatnya. Yes. Habis ini kita mau ngapain nih, Bang? Kita mau dengerin liturgi adik-adik. Liturgi adik-adik. Yeah. Wih, mantep-mantep banget. Kayaknya kemarin tuh keren-keren banget Udah, gak udah sih? kirim Jago liturgi. banget kan adik-adik Ada sekolah yang minggu. persembahan pujian juga Wih, nyanyikan. mantep Lagunya banget bagus, anak bagus sekolah banget. minggu. Yes. Tapi kayaknya ada yang kurang nih, Bang. Apa Kalau tuh, kita Kak? langsung denger liturgi nih, Bang. Kita mau bakar semangat dulu Oh, boleh kan? bakar semangat, Oke. bakar semangat, Kalau mau semangat Bang. gimana Bang? Harus ngapain nih, Bang? Harus berdiri. Sisi ngapain nih, Bang? Habis berdiri ya kita harus sikap untuk siap untuk Siap. memuji Tuhan. Oh, Siap memuji memuji Tuhan. nama Berarti Tuhan. kita habis ini ada pujian gerak Pujian dong, gerak. Bang. Betul. Kalau pujian gerak bertiga kita ada yang kurang ya guys? Iya, Betul. kayaknya bener banget nih, Bang. Betul. Kita boleh manggil abang-abang kakak yang lain? Iya. Boleh dong. Boleh ya. Adik-adik kita panggil abang kakak yang lain tapi ada cara panggilannya Kak. Apa tuh? Apa tuh, Bang? Abang kakak sini kuy. Emang gitu, Bang? Boleh ya, Bang? Oke, kita coba-coba ya, Adik-adik adik-adik. bareng-bareng kita panggil ya abang kakak GSM yang lain ya. Oke. 1, 2, 3. Abang kakak sini kuy. Ayo semua abang datang. Wih, mantap banget nih semangatnya, Bang. Yes. Abang sonoan tuh. Geser, Bang, geser, geser. Kita tahu lagu pujian gerak lagunya. Yang bahagia-bahagia, Yang Bang. bahagia. Hari ini kurasa bahagia, Hari ini Bang. kurasa bahagia. Musik. Adik-adik ikut semangat ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam
kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Bang Daniel. Dipikir-pikir. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Bang Daniel. Ikut Bang Daniel. Ikut Bang Daniel. Ikut Bang Daniel. Bang Daniel pilih siapa? Samaria. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Samaria. Ikut Samaria. Ikut Samaria. Ikut Samaria. Ikut Samaria. Samaria pilih siapa? Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Bang Boy. Ikutin Bang Boy. Ikutin Bang Boy. Ikutin Bang Boy. Bang Boy pilih siapa? Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti Bang Roy. Ikuti Bang Roy. Ikuti Bang Roy. Ikuti Bang Roy. Bang Roy sudah selesai. Gimana nih Bang Boy? Udah Bang capek belum Roy? sih? Oh, udah. masih semangat gak tapi? Masih. Habis ini kita nyanyi Kudaki-daki Bang. Daki-daki. Semuanya kita punya lagu. Apa musik? Adik-adik nyanyi ya, kita nyanyi bareng-bareng. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang ruang angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung bahu di sungai. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam.
kasih padamu hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selang, 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 selang dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Habis ini aku mau jadi anak jujur, Bang. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, Pada papa mama. jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, teman-teman, Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. pada diriku sendiri. Berkata iya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Oke. Yeay, gimana Bang Kakak? Tetap semangat kan? Semangat banget nih. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 54 ayat 1 dan 2. Nunga jumpang muse ari pestai. Muse ari pestai, aku tubuh itu harta Yesusi. Tua gloria siap sugoi mebatu mitao. Asana poni debata, dame dame maniroma. Lasni rohani debata, hajol maonuse. Adik-adik bangkit berdiri ya. Beta ale dongan tu Betlehemi, kita soka madak kanak kanisi. Nani ngomos di barang sirohai, debata amai. Asana poni debata, dame dame mani jorma. Lasni rohani debata, ajol maonuse. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah lahir dan bersinar. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu.
Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, Alam Raya Berkumandang. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Marilah kita bersama-sama menyaksikan liturgi dari anak sekolah minggu. Menciptakan aku pada hari pertama dunia dijadikan. Allah menciptakan terang agar seluruh ciptaannya tidak hidup dalam kegelapan. Aku adalah Cakrawala. Allah menciptakanku pada hari kedua. Cakrawala itu ada sampai saat ini. Amin. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah juga menempatkan pohon kehidupan. Amin. Aku adalah tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakanku bukan hanya sebagai makanan manusia dan binatang, tetapi juga untuk memberikan keindahan kepada dunia. Amin. Aku adalah matahari. Allah menciptakan aku pada hari keempat. Aku diciptakan Allah untuk menerangi bumi pada siang hari, agar manusia dan segala ciptaan Allah lainnya dapat melakukan segala pekerjaannya. Amin. Aku adalah bulan. Allah menciptakanku pada hari keempat. Aku diciptakan Allah sebagai alat menerangi bumi pada malam hari. Amin. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita.
adalah bintang. Allah menciptakanku pada hari keempat. Aku muncul pada malam hari. Dan kata orang, aku indah. Terima kasih. Aku adalah ikan. Aku diciptakan bukan hanya sebagai makanan manusia saja, tapi juga untuk memberikan keindahan di perairan. Shalom, saya Adeles Siregar. Aku adalah burung-burung. Allah menciptakan aku pada hari kelima. Aku diciptakan untuk memberi keindahan kepada alam melalui kicauanku di setiap pagi. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan liturgi penciptaan. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 56, Sairoma Hamuna. Sea Sairoma Hamuna tu Betlehem Ingat rana si paruarita Tasomba maiba Tasomba maiba Tasomba maiba Narajana. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Marilah kita mendengarkan liturgi anak sekolah minggu. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah juga menempatkan pohon kehidupan. Amin. Dan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah Taman Eden. Amin. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94, Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelap. Namun di
Tuhanmu dan doamu kini terkabulkan. Janji keselamatan. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Marilah kita mendengarkan liturgi anak sekolah minggu. Orang-orang yang ada dalam kegelapan, baginya telah diberikan terang yang besar. Amin. Seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita dan segala kuasanya ada padanya. Amin. Dia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Amin. Ya adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 605 Lasma Roham. Lasma Roham Tuhan taruh Rumong Sude buka Roham Jakob Raja Marende Masude Marende Masude Marende Masude. Kelahiran Yesus Kristus. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita mendengarkan penuturan Alkitab. Marilah kita mendengarkan bersama-sama liturgi anak sekolah minggu. Shalom, nama saya Dulkan dan Sari Segalati. Saya dari Horong 2. Pada suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, di padang dekat Bethlehem, ada beberapa gembala yang belum tidur. Terima kasih. Tiba-tiba sekeliling mereka ada cahaya terang sekali. Mereka kaget dan takut. Mereka melihat seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir seorang juru selamat di Bethlehem." Kemudian gembala-gembala itu melihat banyak sekali malaikat yang sedang bergembira. Selamat Natal Abang dan Kakak. Saya Fandi Marco Lijon Sinurat dari Horong 2. Semua menyanyi kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Amin. Semuanya, nama saya Renard Gavin Septiandra Sianturi dari Horong 3. Saya akan membacakan liturgi saya, yaitu lalu para gembala itu pergi ke Bethlehem untuk melihat juru selamat yang baru lahir itu. Terima kasih.
Shalom semuanya, saya Vanessa Kristiani Apriliandra Sianturi dari Horong 3. Saya akan membacakan liturgi saya. Gembala melihat bayi dalam palungan, lalu serentak memuji Tuhan. Hosana, Hosana bagi anak Raja Daud. Terima kasih. Surga bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Bumi dan surga pun penuh kemuliaannya. Amin. Nama bayi itu ialah Yesus, dialah juru selamat yang dijanjikan Allah. Terima kasih. Malam ini Yesus telah lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Yesus lahir di hatiku, Yesus lahir di hatimu. Amin. Ya, adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 48, Ria Mahita Sasude. Sasude mamuji debata Bibir papa rende tabe Aidonatama Aidonatama. Saya membawa tabungan saya dan akan saya berikan untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Shalom. Hadiah yang saya bawa adalah bahan-bahan makanan dan minuman bagi teman-teman saya yang membutuhkan. Amin. Shalom. Terima kasih. Kalau hadiah yang saya bawa yaitu sikap saya untuk tidak melawan papa dan mama, kakak dan adik, dan semua orang. Shalom. Nama saya Yul Partogia Menangan Panjaitan. Hadiah yang akan saya persembahkan berupa janji saya untuk semakin rajin sekolah minggu, rajin berdoa, dan menghormati guru sekolah minggu. Amin. Kalau saya membawa janji untuk lebih rajin belajar agar menjadi yang terbaik, menghormati guru di sekolah, dan menyayangi teman-teman. Terima kasih. Tuhan Yesus pasti akan sangat senang kalau saya berikan hati saya untuk tidak lagi berbohong, mencontek, mencuri, dan bertengkar. Amin. Lahir di kandang yang hijau, dibaringkan di dalam palungan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut Dia, Sang Raja semesta alam, bersukacitalah. Mari kita puji Dia sekarang hingga selamanya. Glory haleluya. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Raja damai. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Immanuel. Tuhan bersama kita.
lahir di kandang yang hina, dibaringkan di dalam palungan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut Dia, Sang Raja semesta alam, bersukacitalah. Mari kita puji Dia, sekarang hingga selamanya. Glory haleluya. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Raja damai. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Immanuel. Tuhan bersama kita sekarang hingga selamanya. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Raja damai. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Immanuel. Tuhan bersama kita sekarang hingga selamanya. Tuhan bersama kita sekarang hingga selamanya. Wah, Tuhan Yesus pasti senang sekali dengan hadiah-hadiah yang kita bawa. Itu untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua persembahkan dengan hati yang penuh sukacita. Pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya memberkati kami anak-anak sekolah minggu AKBP Pondok Ungu Permai. Seperti kami berharap kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 48, Ria Mahita Sasude, ayat 2. Saya adalah seorang petani. Saya biasa bekerja di sawah. Ya, memang kotor, tetapi itu semua saya lakukan untuk mencari sesuap nasi. Saya adalah orang yang sangat penting. Jika tidak ada saya, tentunya kita semua tidak bisa makan nasi. Jadi menurut saya adalah orang yang paling benar. Bah, akulah petani, akulah yang benar, sebab saya tidak menangkap ikan,
ikan, maka makanan yang kamu makan itu hampar menjadi enak. Memang aku cuma sebagai unsur tambahan, maka kalau tidak ada ikan, nasi yang kamu makan terasa hampar. Jadi sayalah yang paling benar. Amin dah. Sayur. Hei, kamu petani dan nelayan, jangan terlalu menyombongkan diri. Sayalah yang paling benar. Kalau nggak ada saya, kalian nggak bisa makan nasi, ikan, sayur-sayuran, dan semuanya. Jadi, sayalah yang benar. Betul nggak teman-teman? Pedagang, sayalah yang paling benar. Kalau saya tidak mengajari kalian, semua akan menjadi buta huruf. Aku yang mengajari ilmu kepada kalian semua. Jadi, saya dong yang paling benar. Hekulu, jangan merasa bangga atau berasa dampak aku. Kamu tidak berbakti, aku yang membayar kamu. Sebab dampak aku, kamu tidak dapat membiayai hidupmu. Jadi, sayalah yang paling benar. Saya ada satu masalah membuat kalian tidak sebaik Tuhan. Itu adalah kalian saya. Saya tidak peduli dengan kesayangan Allah. Yang penting saya bisa mendapatkan uang. Terus terang saja, tanpa ada kayu, kita semua tidak bisa mendapatkan rumah yang nyaman dan asri. Buku-buku yang kalian gunakan pun saya yang buat. Nah, tentu saja saya yang paling benar. Jangan terlalu sombong kamu pengusaha. Tanpa seorang arsitek, bangunan-bangunan yang kamu tempati tidak akan ada, dan juga rumah mewah. Jadi sayalah yang paling benar. Untuk apa kalian hidup kalau tidak sehat? Kalau kalian sakit-sakitan, sayalah yang mengobati. Jadi, hormatilah saya sebagai dokter, walau kalian orang-orang sukses, tetap sayalah yang paling penting. Hei kamu, jangan sombong dulu. Saya yang benar. Tanpa saya tidak ada orang untuk memberantas kejahatan, sehingga pencuri takut kepada saya. Sekali saya tembak, maka akan mati. Kalau saya tidak ada, negara tidak akan aman. Nah, sayalah yang paling berjasa. Ya. Polisi itu memang perlu, tapi keamanan negara, apakah bisa jaga? Tentara yang dapat menjaganya, karena aku dapat mempertaruhkan nyawaku demi
bangsa dan negara. Aku seorang pelindung negara, jadi akulah yang paling penting. Bodoh kamu semua, karena akulah yang paling benar. Pekerjaanku menghibur orang. Di saat kalian bosan, akulah yang menghibur kalian. Akulah yang membuat hari-hari kalian lebih bersemangat. Jadi, sayalah yang paling pantas dibenarkan. Bye! Medan, ayo Medan. Supirlah yang paling penting dan paling berjasa. Buktinya, jika tidak ada saya, artis yang mau syuting, mau naik apa tanpa supir? Ibu-ibu mau ke pasar, mahasiswa atau pelajar mau ke sekolah, bapak-bapak mau ke kantor, mau naik apa tanpa supir? Jadi saya yang paling diharapkan semua orang. Tanpa saya, segala urusan kamu tidak ada yang menyelesaikan, seperti pembuatan KTP dan KK. Nah, jadi akulah yang berjasa, karena akulah yang bertugas untuk mengatur semua itu. Saya adalah pegawai. Saya bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Pegawai mungkin dianggap kecil dan rendah. Tapi kalau mau jujur, perusahaan bisa berjalan dengan lancar jika ada pegawai. Tanpa pegawai, perusahaan akan cacat. Jadi, menurut sayalah yang paling benar. Masyarakat, saya adalah masyarakat biasa. Mungkin saya tidak ada apa-apanya, tapi jangan salah, tanpa saya, seorang pemimpin tidak bisa berdiri. Suara saya sangat diperlukan. Tanpa masyarakat, pemimpin juga tidak bisa apa-apa. Siapa yang mau dipimpin? Jadi kalau menurut saya, sayalah yang paling benar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Natal ini mempersatukan kita. Semua satu adanya saling melengkapi di dalam kekurangan kita dan saling mengisi di dalam kelebihan kita. Mengapa kita memperdebatkan hal yang jelas sudah berbeda? Mari kita mencari kesatuan dan bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus, sehingga semua menjadi baik dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, adik-adik, kita akan memulai proses penyalaan lilin. Untuk itu kita akan bernyanyi Malam Kudus, dan adik-adik di rumah angkat lilinnya ya masing-masing di rumahnya. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucapkan syukur atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami satu persatu, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami di dalam penyertaan dan sukacita yang daripada-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, di hari Natal yang penuh dengan sukacita ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa syukur kita kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal atau menyambut kelahiran Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12, membuka dari ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Amang akan bacakan untuk kalian semua, dan adik-adik mendengarkannya dengan seksama di rumahnya masing-masing. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi Amang bacakan kepada kita semua, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih atau anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sangat berbahagia karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang mau mengorbankan dirinya
untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa atau hukuman yang harus kita peroleh dari Allah. Tetapi di sini Paulus juga mau menyampaikan kepada kalian semua tentang bagaimana cara menghidupi keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, siapa sih Paulus ini? Apakah kalian sudah mengenal? Sudah, pasti. Tapi kalian mungkin baru mengenal namanya. Adik-adik, Paulus merupakan seorang rasul yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang bukan Yahudi. Ia menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, ajaran tentang keselamatan, bahwa dengan prinsip bahwa semua orang selain orang Yahudi itu bisa menerima keselamatan daripada Tuhan. Tidak ada batasan, tidak ada suku, tidak ada agama yang mampu menghalangi orang-orang menerima keselamatan asalkan percaya kepada Yesus Kristus. Ia dulunya adalah seorang yang sangat kejam. Ia mengejar dan membunuh orang-orang Kristen atau para pengikut Yesus. Akhirnya di suatu kejadian ketika ia berada di Damaskus, ia mengalami perubahan dan memutuskan untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Cara-cara yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menyampaikan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan adalah dengan berkeliling dari daerah ke daerah satu dan daerah yang lain, atau dengan mengirimkan surat yang berisi nasihat, teguran, peneguhan atas apa yang dialami oleh jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus atau yang pernah berhubungan dengan Paulus sebelumnya. Dan teks pada saat ini yang disampaikan kepada kita pada hari Natal yang penuh sukacita ini mau memberi nasihat kepada kita bahwa hendaklah kerajinan kita itu jangan kendor, dan biarkanlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus ingin menekankan bahwa apa yang telah kita lakukan, perbuatan baik yang telah kita lakukan, itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Janganlah kendor, janganlah angin-anginan, dan jangan angot-angotan. Karena semua hal yang baik itu didasari oleh kasih. Kalau orang yang memiliki kasih di dalam hatinya, pasti ia menjadi orang yang konsisten. Ia menjadi orang yang disiplin, atau dia menjadi orang yang teguh dalam menjalani apa yang telah ia pilih. Kemudian, bahwa hanya dengan kasih semua hal-hal yang jahat itu bisa dikalahkan. Paulus tidak mau bahwa jemaat yang dilayaninya mengalami perpecahan. Paulus juga tidak mau bahwa jemaatnya mengalami keributan, sehingga Paulus ingin memberitahu bahwa kerajinan yang kalian telah miliki jangan kendor. Dan biarlah itu menjadi tradisi atau suatu kebiasaan yang baik yang terus kalian hidupi, yang bisa kalian ajarkan kepada anak cucu kalian atau kepada anak-anak cucu orang Roma tersebut. Kemudian adik-adik, tindakan yang baik yang pernah dilakukan itu harus teguh dan tidak boleh hilang. Karena itu merupakan pelayanan Tuhan. Di situ ada gambar yang Amang sampaikan, menyatakan bahwa Paulus menyatakan jangan sampai kerajinanmu kendor. Kemudian anak-anak itu berpikir seperti apa yang bisa kita lakukan agar kerajinanku jangan terus
kendor atau jangan terus hilang. Dan bagaimana caranya melakukan pelayanan terhadap Tuhan. Anak-anak yang terkasih atau adik-adik yang terkasih, pada zaman sekarang ini banyak terjadi keretakan, banyak terjadi perpecahan yang tidak hanya orang-orang sedarah, tidak hanya terjadi pada saudara kandung, tetapi juga orang-orang yang tidak punya hubungan. Keretakan itu terjadi dikarenakan adanya rasa egois, rasa ingin menang sendiri dan menganggap dirinya hebat. Tetapi di sini Paulus ingin menekankan kita tidak boleh hidup seperti itu. Kemajuan zaman yang terjadi pada saat ini jangan membuat kehidupan adik-adik sekolah minggu itu menjadi mundur. Tetapi biarlah kemajuan zaman itu membantu anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Ungu Permai semakin menjadi orang yang baik, orang yang berkarakter, orang yang memiliki kasih Kristus. Lalu poin apa yang mau disampaikan supaya kita tidak tergerus oleh kemajuan zaman atau bisa hidup dengan nasihat yang diberikan oleh Paulus? Yang pertama, kita harus hidup dalam kasih. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan harus dilandasi dengan kasih. Kita melakukan kebaikan bukan karena kita ingin dibalas, tetapi karena kita mengasihi orang yang kita bantu tersebut. Yang kedua, jangan suka menunda-nunda. Adik-adik di rumah pasti suka menunda-nunda pekerjaan. Apalagi kalau sudah megang handphone, sudah megang gadget, nonton YouTube, main game Free Fire, Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya, pasti terkadang suka keterusan, suka lupa waktu, dan suka menunda-nunda tugas, terlebih tugas rumah. Apakah itu merupakan karakter orang-orang Kristen? Sudah pasti tidak, karena orang Kristen adalah orang yang tidak suka menunda-nunda. Karena Paulus juga terus mengingatkan, janganlah kerajinanmu kendor. Kalau kerajinan itu kendor, salah satu cirinya adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Yang kemudian kita juga harus mau mendengar akan firman Tuhan yang disampaikan melalui pendeta, melalui ibadah kita, dan mendengarkan perkataan orang tua yang mengasihi kita. Kalau kita mau mendengarkan perkataan itu, maka secara langsung pasti kita akan menjadi anak yang baik. Kita akan menjadi anak yang penurut, dan kita bukan menjadi anak yang pembangkang. Karena banyak saat ini anak-anak yang berani melawan orang tuanya, anak-anak yang berani menantang orang tuanya bahkan untuk berkelahi oleh karena kesenangannya diganggu. Ketika ia main game, dia ditegur, dia melawan. Ketika dia menonton YouTube karena kelamaan, ditegur supaya tidak menonton YouTube, ia melawan. Kalau kita mau hidup di dalam nasihat yang melakukan kasih, kita harus mau mendengarkan firman Tuhan dan perkataan orang tua. Selain itu, kita juga harus bersabar dan terus bersuka cita. Adik-adik, Paulus menyebarkan firman Tuhan itu di dalam kesusahan. Banyak pergumulan, banyak kesusahan yang datang kepada dirinya. Tetapi apakah ia mundur dalam memberitakan firman Tuhan? Ia tidak pernah mundur, melainkan ia terus teguh karena ia meyakini bahwa Tuhan akan menolongnya. Dan kesulitan yang dialami oleh Paulus itu membawa ia kepada rasa sukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya di dalam kesusahan. Dan yang terakhir yang mau disampaikan kepada kita, kita harus mau melayani Tuhan. Ketika kita sudah punya kasih dan kita menjadi orang yang rajin, kita juga harus mau melayani Tuhan.
Nah, tapi kita masih anak-anak. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Yang pertama, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua, menjadi anak-anak yang rajin dan jujur ketika berada di lingkungan sekolah atau lingkungan bermain. Yang ketiga, kita juga harus mau mendengarkan firman Tuhan. Kita dengan bersekutu, datang ke gereja, meskipun pada saat ini kita belum bisa bergereja, bahkan Natal masih live streaming. Tapi kalau kita mau mengikuti dengan tekun, misalnya ada ibadah live streaming, kita datang, kita duduk mendengarkan, itu merupakan bentuk pelayanan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Karena pelayanan kepada Tuhan bukan hanya memberitakan firman Tuhan, tetapi juga melalui perbuatan kita yang dilandasi oleh kasih daripada Tuhan. Dan pada saat ini Natal HKBP Natal Sekolah Minggu HKBP Pondok Ungu Permai, anak-anak sekolah minggu diajarkan agar terus bersukacita dan terus bertumbuh di dalam penyertaan Tuhan, dan jangan pernah kendor, ya, jangan pernah kendor atau jangan pernah hilang kerajinan atau ketaatan yang kita miliki. Banyak tantangan yang mau mencoba membuat kita jauh daripada Tuhan. Maka dari itu, melalui nats ini kita diingatkan agar terus memegang teguh keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam kepada kehidupan kita. Jangan pernah mengabaikan apa yang telah diberikan Tuhan, tetapi mari kita syukuri dengan melakukan berbagai kebaikan dan tindakan-tindakan yang didasari oleh kasih di dalam kehidupan kita. Selamat Natal anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menjawab doa-doa kita agar kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan yang kudus ini dengan suasana sukacita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau telah menyertai kehidupan kami. Engkau menyertai kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan apa yang telah kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami Tuhan dan bimbing kami anak-anak-Mu, agar kami memiliki kerajinan yang tidak kendor, dan roh kami menyala-nyala, dan kami juga mau melayani-Mu sebagai bentuk ucapan syukur dan bakti kami kepada Tuhan. Dan pada saat Natal ini ya Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi sukacita-Mu terus Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Dan di dalam Natal ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami yang telah begitu banyak berkorban untuk membahagiakan dan memberikan kami hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Berikanlah mereka kesehatan, jauhkan mereka daripada mara bahaya, dan berkatilah apa yang mereka kerjakan. Berikan mereka kesabaran ya Tuhan dalam mendidik kami, dan kami juga mau berdoa untuk Gereja HKBP Pondok Ungu Permai. Biarlah Engkau yang memberkati gereja ini, mulai dari pendeta, parhalado, guru sekolah minggu, yang selalu dengan sabar mengajari dan membimbing kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dan melindungi mereka, menjauhkan daripada mara bahaya, dan kiranya di tahun yang akan datang kami bisa kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus di dalam kasih dan sukacita yang daripada-Mu. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 62, Halalas Niroha Godang.
Anak-anak, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat Natal adik-adik, sampai jumpa tahun depan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom bang. Iya, shalom kakak dan abang. Apa kabarnya nih adik-adik untuk orang 2 dan orang 3? Saya anak Tuhan selalu ceria. Gimana nih Natalnya adik-adik? Gimana tadi kita saksikan bang penampilan dari adik-adik sekolah minggu kita di Horong 2 Horong 3. Keren banget sih. Keren ya bang ya. Ada apa aja sih bang? Ganteng-ganteng ya. Ada apa aja sih bang di Horong 2 Horong 3 itu bang? Ada liturgi. Liturgi. Satu liturgi. Ada apa lagi kakak? Liturgi profesi bang tadi. Profesi itu kayak gimana bang dan kakak? Aduh ada apa aja tuh bang Sam tadi tuh kita dengar. Yang tadi abang lihat penampilannya itu ada salah satunya seperti ada dokter. Wih dokter. Ada guru. Ada polisi. Polisi. Oh, polisi bang. Terus ada pendeta. Oh, ada pendeta. Keren, itu yang luar biasa bang. profesinya bang kakak ya. Iya, dia betul, sangat melayani dengan hatinya bang. Betul Ya kan? bang. Dia tidak kendor walaupun apapun yang terjadi. Iya. Iya, seperti tema kita. Tahu nggak adik-adik sekolah minggu? Apa sih temanya abang? Tema kita pada Natal ini Apa abang? Grow within you. Betul banget, Bertumbuh Bang. bersama Tuhan Yesus. Iya. Bang, kita merasa sedih juga bang ya? Sedih. Kenapa tuh bang? Sedihnya kenapa bang? Ya karena kita tidak bisa berkumpul bersama adik-adiknya di gereja untuk merayakan Natal sekolah minggu bang. Iya bang. Semoga Kita ada harapan nggak bang? ada bang. Kita guru-guru sekolah minggu ada harapan ya bang ya? Adik-adik sekolah minggu juga pasti ada harapan kan? Pasti dong bang. Iya, harapannya apa sih ya bang dan kakak? Coba kita pengen tahu. 2022 Natalnya kita akan mengadakan offline. Jadi ketemu bang itu harapannya di 2022. Amin, semoga ya kakak ya doa kita tercapai. Iya amin banget bang. Iya. Oke. Adik-adik sampai berjumpa di ibadah tahun 2022. Iya. Untuk informasi selanjutnya akan dihubungin di sosial media sekolah minggu. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Natal. Shalom adik-adik anak sekolah minggu Horong 2 dan Horong 3. Ya, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru ya adik-adik sekolah minggu. Di sini abang ingin menyapa adik-adik sekolah minggu dulu Horong 2 Horong 3. Gimana, masih tetap semangat gak untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Natal? Walaupun di rumah aja. Coba abang mau sapa dulu ya adik-adik yang di rumah. Kalau abang bilang, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Jawabnya, saya
anak Tuhan selalu ceria ya adik-adik. Iya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu Horong 2 Horong 3? Saya anak Tuhan selalu ceria. Ya, tetap ceria dan semangat ya adik-adik. Dan sukacita. Karena kita merayakan hari Natal. Iya, Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Abang ingin mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang selaku orang tua anak sekolah minggu yang selalu menemani dan mendampingi adik-adik sekolah minggu ibadah online di rumah. Puji Tuhan, kita masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, adik-adik dan kakak-kakak. Di sini Abang juga mau berterima kasih juga kepada Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Ersianturi yang selalu memberikan kami guru-guru sekolah minggu motivasi, semangat untuk tetap melayani di ibadah sekolah minggu. Dan juga kami juga ingin berterima kasih kepada Amang Parhalado, Inang Parhalado, dan tim multimedia yang selalu membantu kami guru-guru sekolah minggu dalam ibadah online live streaming di YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesuslah yang membalasnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Dan juga kepada adik-adik sekolah minggu Horong 2 Horong 3, Abang mau bertanya, untuk Natal sekolah minggu kita, ada yang tahu nggak untuk tema Natal sekolah minggu kita tahun ini? Apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Coba yang tahu nanti dapat hadiah dari Santa Claus. Ada yang tahu tema kita pada Natal tahun ini? Ya, tema kita Natal tahun ini adalah Grow Within You. Artinya bertumbuh di dalam kamu. Kamunya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun kita sedang mengalami suatu pandemi COVID-19 pada saat ini, itu tidak membuat kita patah semangat dan patah sukacita. Kita harus tetap terus melayani Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan jangan kendor seperti subtema pada Natal tahun ini. Artinya, janganlah hendaknya keranjinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Ya adik-adik, jangan sampai kendor ya adik-adik sukacita kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tetap berdoa terus kepada Tuhan Yesus. Semoga di Natal tahun depan dan ibadah tiap minggunya kita bisa bersama-sama berkumpul di gereja ini, di gereja HKBP Pondok Ungu Permai, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Kita tetap berdoa. Semoga doa kita terjawab oleh Tuhan, dan abang dan kakak guru sekolah minggu juga sudah rindu untuk setiap Horong 0 sampai Horong 3 adik-adik sekolah minggu. Kami guru-guru sekolah minggu sudah rindu, ingin bertemu, ingin berjumpa, dan bersama-sama kita memuji nama Tuhan ya adik-adik. Semoga doa kita semua terjawab oleh Tuhan. Di tahun depan kita bisa setiap minggu ibadah sekolah minggu, dan tahun depan semoga kita bisa
bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Natal di gereja kita ini, AKBP Pondok Ungu Permai. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Sekian dari kata sambutan Abang. Oh iya, Abang juga mau berterima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang dengan senang hati selalu melayani adik-adik dalam ibadah online, ibadah YouTube ya adik-adik. Terima kasih untuk kakak dan abang guru sekolah minggu yang telah memberikan hatinya untuk melayani bersama-sama untuk memberikan firman Tuhan untuk adik-adik. Semoga kakak dan abang guru sekolah minggu tetap sehat selalu, diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Dan tetap solid ya kakak dan abang guru sekolah minggu. Sekian dari kata sambutan abang. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat Natal adik-adik. Horas, shalom, selamat hari Natal anak-anakku semuanya. Anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Ungu Permai, Horong 2 dan Horong 3. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pertama yang kami hormati Amang Pendeta Sianturi, Amang dan Inang Parhalado yang kami kasihi, guru-guru sekolah minggu, abang dan kakak semuanya. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang gembira dan ceria. Meskipun kita merayakan Natal tahun ini secara online karena situasi pandemik saat ini, kiranya anak-anakku tidak mengurangi rasa syukur dan rasa sukacita kita untuk merayakan Natal. Tetap semangat ya anak-anakku, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama agar negara kita ini bisa kembali normal dan kita bisa beribadah sekolah minggu seperti sedia kala. Dan semoga tahun depan kita bisa merayakan Natal di gereja kita ini. Harapan kami orang tua, anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Ungu Permai, tetap semangat lagi untuk beribadah sekolah minggu. Seperti tema kita tahun ini, yaitu Grow Within You, bertumbuh bersama kamu, bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Jangan lupa kita tetap patuhi prokes dan jaga kesehatan. Salam sehat selalu anak-anakku. Kami orang tua juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu, abang dan kakak semuanya yang sudah membimbing, mengajar dan melatih anak-anak kami sehingga Natal tahun ini bisa terlaksana dengan baik. Kiranya abang dan kakak semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Tetap semangat ya abang dan kakak. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yeay adik-adik, kita sudah selesai ibadah Natalnya ibadah Bang. Natal sekolah minggu. Kita sudah menyaksikan semua penampilan dari adik-adik sekolah minggu, dari liturgi. Habis itu ada persembahan pujian, ada mendengarkan firman Tuhan. Dan habis ini Bang, iya, yang hal yang ditunggu-tunggu paling ya. spesial banget nih Bang buat adik-adik. Apa itu kakak? Kira-kira. Biasanya Natal udah ada pohon Natal. Habis itu apa lagi ya? Oh, masih kurang komplit. Apa itu yang satu lagi kakak ya? Ini suara apa sih Bang? Iya, suara apa ya kakak? Adik-adik ada yang bisa tebak gak? Ada yang denger gak adik-adik? Ini suara apa ya? Kayaknya kurang kenceng sih ini, aku gak kedengeran sih ini. Iya. Adik-adik mendengar gak yang di rumah? Coba. Suara apa itu ya? Kayaknya opung Santa deh Bang. Oh iya, yang jenggotan itu kayak. Iya Bang. Yang kumisnya panjang ya? Panjang, betul banget nih Bang. Ini opung Santa yang spesial yang ditunggu adik-adik sekolah minggu ya kakak? Iya Bang. Iya, ini sangat spesial ditunggu adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu sudah penasaran kan? Udah lihat dong opung Bang. Santanya. Udah dong Bang, gimana kalau kita panggil
bareng-bareng. Oke, kakak kita panggil yuk. Opung Santa. Adik-adik ikutin ya. 1, 2, 3. Opung Santa datang. Wih, halo Opung. Hola, hola. Gimana kabarnya Opung? Puji Tuhan, sehat. Iya, coba Opung Santa sapa dulu adik-adik sekolah minggu kita. Sapa dong Opung. Iya, kita ucapin selamat Natal. Coba kita sapa dulu adik-adiknya Opung Santa, coba. Selamat Natal adik-adik. Selamat Natal Opung Santa. Gimana tadi Natalannya adik-adik? Iya, luar biasa. Luar biasa dong Opung. Opung denger gak tadi? Dengar. Wih, keren-keren banget kan? Keren kan Opung? Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Opung, kan kita udah melihat dan menonton ibadah sekolah minggu, ya kan? Ibadah Natal sekolah minggu. Iya. Nah, dari Opung Santa ada hadiahnya enggak? Ada. Ada ya Opung ya? Ada. Buat adik-adik sekolah minggu ya? Iya. Iya, ada adik-adik. Tenang, jangan takut nggak dapat hadiah ya? Iya Bang. Iya. Pasti kedapetan dong Bang. Opung Santa sudah menyediakan hadiahnya ya? Ada. Iya, Abang kita, Abang Opung Santa, kakak kita mau bernyanyi yuk. Siap. Bernyanyi Bang. Bernyanyi Iya, bareng apa, Opung Bang? Santa, kapan Opung, lagi kan? Kira-kira Opung lagi suka lagu apa nih buat Iya. adik-adik? Opung ayo. Opungnya suka lagu Kasih. Kasih, adik-adik, kasih yang yuk, kayak gimana kita- Pung? Kita bernyanyi bareng-bareng. Oh kayak gitu. Oh ya, kita bernyanyi bareng-bareng ya adik-adik di rumah untuk lagunya Kasih. Maaf ya, Kasih. perutnya terlalu besar. Yuk Ayo, adik-adik bangkit berdiri kita. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri kita. Kita biar mau dengar lagu bernyanyi Kasih. bareng sama Opung Santa. Ayo. Kasih ya. Gimana? Dengar Kak. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi Kak. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa Opung Santa? Kasih apa Pung? Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Opung Santa lihat ke kamera dong. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Gimana, Pung? Tidak boleh marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya kakak, kita udah menyanyikan lagu Kasih. Iya Pung. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa lagi Opung? Selamat Natal. Selamat Natal adik-adik. Yuk kita bernyanyi bersama dengan Opung Santa. Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Sekali lagi. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal. Selamat Natal adik-adik. Adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Bye.
Selamat Natal adik-adik. Sampai jumpa di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.